Jadi kita mau rapat GPDRR atau mau healing tipis gitu. Pendaftaran peserta GPDRR gratis. Halo sahabat tangguh, pergi ke Rangkas pulangnya beli pempek. Selamat datang di podcast BNPB. Hey 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 Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Saya Lia Agustina akan memandu podcast BNPB yang tayang perdana pertama kali menyapa sahabat tangguh semua dengan informasi dan juga isu-isu terkini terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Nah, untuk podcast kali ini, perdana ini, Lia mau bawa informasi mengenai atau datang dari sebuah event besar, event berskala internasional yang akan dihelat sebentar lagi nih di tahun 2022. Nah, event ini diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan di mana event ini membahas mengenai inovasi-inovasi, penemuan terbaru terkait pengurangan risiko bencana di dunia. Nah, kira-kira apa nih eventnya? Yap, ini adalah event Platform Global for Disaster Risk Reduction atau GPDRR yang akan dihelat di tahun ini. Wah, kalau lihat sih penasaran banget ya, apa itu GPDRR? Kita akan bahas mengenai GPDRR 2022 yang akan dihelat sebentar lagi dengan narasumber yang sudah hadir di studio BNPB. Tapi terlebih dahulu kita akan Lia akan putarkan terlebih dahulu video mengenai GPDRR berikut ini. Indonesia is an archipelagic country that has more than 17,000 islands. Having a wide area and the location is within the Ring of Fire, Indonesia faces a higher risk of disaster. It is therefore important for us to continue investing in disaster preparedness and risk reduction. This effort, of course, needs to be undertaken in an inclusive manner and taking into account local wisdom, such as social solidarity. Along with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, Indonesia commits to implement the targets through practical disaster risk reduction initiatives that are integrated in both the national and local development planning. Global Platform for Disaster Risk Reduction has a significant role in ensuring the fulfillment of the entire Sendai Framework for DRR targets and promoting resilience. The 7th GPDRR is a strategic opportunity because it will be held in Asia for the first time and amidst the COVID-19 pandemic. Indonesia will host the 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) on the 23 to 28 May 2022 that will be held in Bali. Besides being known as world-class destination, Bali is also known as one of the best locations for holding international conferences. Facing the current pandemic situation, Bali, supported by the government, has prepared various efforts in order to ensure the safety of the participants and its people. The 7th GPDRR 2022 will have two types of agenda. They are main agenda and sides events as well as preparatory meeting. The main agenda will be held in Bali Nusa Dua Convention Center, BNDCC. BNDCC is an exceptional venue for professional events of up to 10,000 participants in theater capacity. BNDCC offers a total of 44 multifunctional and 32 fully equipped meeting rooms. In the new normal adaptation era, the Indonesia government has prepared standard health protocols and CHSE in order to ensure the safety of the participants. This preparation is conducted to ensure that the GPDRR can be held in accordance with hygiene, health, and safety protocols, and to prepare the mechanism for delegation mobility that implements the health protocols and is disabled-friendly. We therefore invite all delegations, development partners, and community organizations to come to Bali to initiate collaboration and joint actions on disaster risk reduction and build global resilience. From risk to resilience, towards sustainable development for all in a COVID-19 transformed world.
Nah itu dia tadi sahabat tangguh video GPDR 2022. Nah ini sangat bikin penasaran ya, kalau Lia sendiri penasaran banget apa itu GPDR dan bagaimana pelaksanaannya nanti. Nah tidak usah berlama-lama lagi, kita sudah ada narasumber Cihuy yang sudah hadir bersama Lia di studio BNPB. Selamat datang Mbak apa Ibu nih Lia manggilnya nih? Langsung nama aja Mbak. Oke. Langsung nama nih. Namanya lumayan panjang Mbak, Tri Utami Handayaningsih. Betul ya? Ya betul. Silahkan loh dipanggil Utami bisa, Uut bisa. Oke, dengan Uut ya. Oke. Mbak Uut atau Uut ini adalah analis tata ruang Kedeputian Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mbak, terima kasih ya sudah datang, sudah sebagai tamu pertama di studio BNPB. Dan Mbak Ut ini kalau di sini kita mau santai aja ya ngobrolnya ya Mbak. Dan juga ini kita mau main-main. Kira-kira mau main apa ya? Kita main petak umpet atau galaksi? Aduh, kayaknya bahasan petak umpet sama galaksi kayak ketahuan banget ini udah tua nih umurnya. Oke, jadi Lia mau ajak Mbak Uut untuk bermain fakta atau mitos. Jadi nanti Lia mau ada beberapa statement atau informasi. Nanti boleh Mbak Uut kasih informasi ke kita itu kira-kira mitos atau fakta dengan mengangkat kipas mitos yang ada di depan. Ini ya? Nah iya betul, itu kira-kira nanti ya boleh mengenai GPDR dan juga mengenai penanggulangan bencana. Oke, seperti itu ya Mbak Uut. Sudah siap nih bermain bersama Lia dan juga sahabat tangguh? Tunggu Mbak Lia, aku kan tadi baru di-mention namanya nih. Oke, biar aku nggak langsung diajak main terus kalah, boleh nggak aku bilang makasih dulu ya. Oh iya. Pertama makasih banget udah diundang di sini. Terus ini yang pertama jadi trial ya. Enggak trial juga. Oke, ya boleh lanjut. Oke, siap. Oke deh, ayo Mbak kita mulai mainnya. Oke, kita bermain-main. Sudah siap Mbak Utnya, sudah siap sahabat tangguh. Kita main mitos atau fakta. Ya, untuk mitos atau fakta yang pertama kita lihat di sini. Ini dia. Nah, ini sih Lia udah sering banget ya baca dan juga dengar Indonesia adalah supermarket bencana. Nah, itu tuh kayaknya sahabat tangguh juga pengen tahu benar enggak sih? Langsung dijawab aja, Mbak. Tararang. Mitos atau fakta nih? Oke, menurut aku itu fakta nggak sih Mbak? Apa ya? Mitos atau fakta ya? Kayaknya fakta deh Mbak. Okay. Soalnya kan banyak banget nih bencana di Indonesia. Kita juga apalagi Mbaknya lebih sering ya dengar berita-berita tentang bencana. Betul. Terus dari tsunami aja jadi undang-undang loh Mbak. Tsunami 2004 jadi undang-undang. Terus aku termasuk survivor gempa 2006 sama Gunung Merapi 2010. Jadi banyak banget yang dialamin. Terus kalau kita lihat dari ujung barat sampai ujung timur juga banyak kejadian-kejadian bencana ya. Oke. Jadi ini fakta betul ya? Betul, tapi ada tapinya Mbak. Wah, apa itu tapi? Tapinya gini, kalau kita bilang supermarket kan kayaknya cuma tempat belanja ya. Padahal Indonesia tuh maunya nggak jadiin tempat belanja, yang di situ barangnya juga orang harus milih sendiri gitu. Nah, tapi kalau kita bilang sekarang ini laboratorium Pak, soalnya orang tuh kesini buat belajar, nggak cuman buat belanja terus dibawa pulang dimasak lagi, kan nanti jadi beda. Tapi mereka harus belajar nanti dapat apa dari Indonesia gitu. Oke, jadi sahabat tangguh sebenarnya ini adalah fakta benar terjadi. Cuman faktanya udah jadul gitu ya Mbak, sudah kelewat zaman. Jadi yang saat ini sedang diusung oleh pemerintah yaitu Indonesia ini sebagai laboratoriumnya bencana. Jadi tidak hanya tiap hari bencana di Indonesia ada, tetapi juga kita bisa belajar dan mengambil informasi, mengambil hikmah, kemudian menjadi sarana belajar bersama-sama. Bahkan bisa nggak cuma orang Indonesia yang ngambil pelajarannya, tapi mungkin orang dari luar negeri juga bisa ambil pelajaran dari Indonesia, begitu ya? Iya, harus kayak gitu Mbak. Siap. Oke. Ini kita lanjut ke fakta atau mitos yang kedua. Apa itu? Carang. Nah, ini GPDR ini selalu diselenggarakan di Eropa.
Tuh kan fakta atau mitos? Langsung dijawab aja nih Mbak. Tarang. Mitos. Jadi mitos. Oke, silakan Mbak. Iya, ini mitos. Soalnya memang GPDRR itu eventnya UN ya. Jadi event PBB teman-teman semuanya. Tapi udah dilaksanain di luar Eropa itu dua kali. Pertama di Meksiko. Terus pas barengan sama World Conference for the RR itu diselenggarakan di Sendai di tahun 2015. Jadi itu tadi mitos. Mitos. Nah, untuk yang 2022 ini akan diselenggarakan di mana? Tahun 2022 ini pastinya diselenggarakan. Ini kan kita bikin podcast tentang GPDRR ya. Iya. Pastinya karena kita mau jadi tuan rumah, Mbak. Wah, jadi Indonesia mau jadi tuan rumahnya GPDRR. Yes, betul sekali. Jadi ini event yang pertama kali atau bagaimana? Atau kita udah pernah sebelumnya jadi tuan rumah? Kalau jadi tuan rumah event internasional, saya yakin Indonesia tuh udah sering banget ya. Untuk urusan bencana bisa dibilang ini yang kedua Mbak, karena di tahun 2012 dulu ada AMC DRR di Jogja. Tapi waktu dulu AMC DRR itu lingkupnya Asia Pasifik. Nah sekarang ini global platform, artinya seluruh dunia nih Mbak. Nanti semua orang yang mau mikirin bencana bakalan datang ke Indonesia. Terus pastinya Indonesia juga dapat manfaat dong ya dengan jadi tuan rumah. Pertama karena lagi-lagi nyambung sama yang pertama tadi Mbak, laboratorium. Kita bisa sampaikan ke dunia ini loh, kalian kalau mau belajar bencana, pengurangan risiko bencana kesini dong gitu. Kedua kita juga jadi bisa memberikan soft diplomasi ya, atau menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Terus dilalahnya kita kan juga tahun 2020 ngalamin pandemi nih, sampai sekarang kita juga ada pandemi. Nah nanti akan jadi event pertama yang akan kita lakukan di saat pandemi berlangsung. Ditambah lagi pandemi itu sudah dikatakan harus direspons seperti kita merespons bencana. Nah ini jadi banyak banget Mbak yang sebetulnya kalau event ini dilaksanain di Indonesia, manfaatnya dari kita terasa banyak. Terus banyak banget lah hal baru yang nanti akan kita alamin di bulan Mei nanti Mbak, tahun 2002. Jadi pelaksanaan GPDRR nanti di 2022 akan dilaksanakan ini pertama kali di Asia, seperti itu ya, betul ya? Iya, betul. Pertama kali di Asia dan pertama kali di Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia cukup semangat sekali ya kalau kita sebagai tuan rumah. Pasti tadi sudah banyak sekali tentu manfaat-manfaat baik yang dapat kita rasakan, dan juga ini adalah event yang bertaraf internasional di masa pandemi, berarti kita sudah diberi sebuah kepercayaan untuk menyelenggarakan event-event besar seperti itu ya Mbak ya? Iya, betul Mbak. Nah terus ini Mbak kan selain memang kita mau nunjukin ya posisi Indonesia sebagai laboratorium bencana, juga ada kata-katanya Pak Deputi nih, kalau izin semesta nih GPDRR dilaksanakan pas pandemi Mbak. Jadi antara itu memang izin kita bisa ngalamin situasi kayak gini, tapi juga artinya kita dipercaya nih untuk bisa memastikan eventnya aman sesuai protokol kesehatan, dan nanti pulang-pulang tuh orang tetap sehat. Amin. Berarti ini semesta mendukung ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan tetap aman, nyaman sampai nanti selesai kegiatan. Nah, kalau temanya sendiri di GPDRR 2022 ini apa? Ya, temanya cukup panjang, Mbak. GPDRR itu lagi-lagi ini tuh eventnya UN. Jadi tema ini memang sebelum aku sebutin temanya, dulu prosesnya ini Mbak, semua negara itu dikumpulin untuk menyampaikan kita mau temanya apa. Nah, lagi-lagi kali ini temanya dikaitan dengan COVID. GPDRR from risk to resilience toward sustainable development for all in COVID-19 transformed world. Artinya dalam bahasa Indonesia yaitu dari risiko menuju ketangguhan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk semua dalam dunia yang sudah bertransformasi karena pandemi COVID-19 itu. Wah, berarti seru banget nih kayaknya nanti ya. Ini
salah satu event besar yang akan diselenggarakan di Indonesia di tahun 2022, karena setahu saya ada event-event lain juga dan semuanya juga ini diharapkan aman, nyaman dan juga sampai selesai kegiatan semua tetap sehat gitu ya Mbak ya. Iya betul Mbak. Oke. Kita lanjut ke mitos atau fakta yang ketiga. Oke. Nah, untuk yang ketiga nih, GPDRR hanya forumnya pemerintah saja. Coba. Mitos. Langsung Itu dijawab. mitos. Langsung nih, nggak usah mikir panjang-panjang, langsung Iya dijawab dong. dengan mitos. Boleh. Ini jadi punya siapa forumnya nih? Nah, sebetulnya forum ini kan semacam wadah ya untuk ngomongin bencana. Tapi kita kalau balikin lagi ke naturnya bencana, itu kan dihadapi oleh semua. Kalau kita pinjam kata-katanya Miss Mami Misutori, itu bosnya UNDRR, itu menyampaikan disaster is everybody business, atau bencana adalah bisnis atau urusan semua orang, semua stakeholder. Jadi pastinya nggak cuma pemerintah, ini tuh forum multi stakeholders. Oke, berarti nanti yang akan dirangkul mungkin pesertanya atau mungkin dari pembicaranya tuh dari mana saja, mungkin boleh disampaikan. Dari mana saja Mbak? Dari semua negara, dari semua instansi, dari semua bisnis sektor, dari perwakilan masyarakat, dan juga inklusi Mbak. Jadi bahkan mereka tuh punya semacam code of conduct dalam melaksanakan GPDRR, harus memberikan ruang untuk penyandang disabilitas, harus memberikan ruang untuk pengambil keputusan perempuan gitu-gitu. Jadi memang multi stakeholders dan inklusi. Oke, jadi semua boleh join karena bencana adalah urusan bersama ya. Betul. Oke. Nah, kita lanjut. Ini mitos atau fakta yang keempat. Ini yang paling seru nih dari semua mitos atau fakta. Nah, GPDRR 2022 akan diselenggarakan di Bali. Wah, nah langsung dijawab nih fakta. Jadi benar nih mau di Bali nih. Jadi kita mau rapat GPDRR atau mau healing tipis gitu. Oke, kenapa aku langsung tegas bilang fakta? Karena kita harus bangga dong. Pertama jadi host, kedua itu di Bali. Masyarakat internasional itu pasti kenalnya Bali itu tempat healing ya katanya. Betul. Tempat wisata. Lagi ngetren nih bahasa healing. Iya benar-benar. Tapi di sana itu sebetulnya jangan sampai healing lupa kerjaan, terus kebanyakan kerja jadi harus healing gitu kan. Nah akhirnya ditaruh di Bali. Ya memang karena Bali itu sudah dikenal, kedua juga secara infrastruktur sudah memadai, ditambah lagi karena pandemi kita jadi dapat manfaat tambahan ya, pemulihan ekonomi pasca COVID, yang mana Bali karena menggantungkan sektor ekonominya di pariwisata. Kalau kita bisa membawa masyarakat datang ke Bali juga kan pastinya kita akan membawa manfaat untuk Bali gitu. Oke, nah langsung nih Mbak, sekalian mau informasiin juga kapan dan di mana tepatnya dilaksanakan ini? Ya, GPDRR itu nanti dilaksanakan tanggal 23 sampai 28 Mei tahun 2022. Terus akan dilaksanakan di BNDCC atau Bali Nusa Dua Conference Center ya, di kawasan ITDC. Kemudian yang paling penting ini Mbak, agendanya nanti ada 2. Kenapa 2? Karena GPDRR itu ada agenda prep days atau preparatory meeting days, itu di tanggal 23 sampai tanggal 24. Terus tanggal 25 sampai tanggal 27 itu agenda intinya, si conference-nya itu. Tambah satu lagi tanggal 28 itu ada field trip. Oh, ada field trip-nya juga. Nah, tadi masih karena berkaitan dengan di Indonesia dan juga nanti penyelenggaraan juga tentu saja ini masih di masa pandemi ya Mbak Uut. Terus kalau dari penyelenggaraannya, kemudian dari persiapan strateginya seperti itu, mungkin boleh diberitahu bagaimana nih nanti persiapan di sana sekarang, sudah seberapa heboh persiapan dari teman-teman? Boleh disampaikan? Boleh Mbak. Jadi kan kalau persiapan memang berlangsung sudah lama ya. Terus UN sendiri pernah melakukan virtual visit di tahun 2021 bulan Maret waktu itu. Terus mereka hadir secara fisik di Oktober tahun 2021.
paralelly Indonesia sendiri juga melakukan persiapan. Jadi kita siapkan, daerahnya disiapkan dari segala sudut pandang, substansi dan lain sebagainya. Nah, terus per Jumat kemarin ada arahan Presiden bahwa formatnya yang diambil adalah 4.000 diskenariokan 4.000 peserta hadir fisik. Jadi kita bisa berharap 4.000 orang hadir secara fisik. Namun karena situasi pandemi pasti kita harus memfasilitasi negara-negara yang mungkin masih belum bisa travel, Mbak. Entah itu karena vaksinnya belum terlaksana atau mungkin mendadak tiba-tiba ada aturan baru nggak bisa travel. Jadi kita skenariokan 2.000 peserta itu bisa berpartisipasi secara online. Tapi kita berusaha supaya yang online itu tidak sebagai pesertanya, lebih mengantisipasi speakers yang tidak bisa hadir secara fisik. Baik, jadi nanti ini sudah persiapan sudah lama, kemudian di Bali juga sudah ada beberapa lokasi juga sudah dikunjungi. Pokoknya persiapannya ini sudah mumpuni sekali gitu ya. Nah, sahabat Tangguh juga nih buat yang rumahnya di Bali atau yang mau healing tipis ke Bali nanti di tanggal 23 sampai 28 Mei. Nah, boleh nih merapat ke acara GPDR sekalian promosi. Nah, untuk yang temanya sendiri tadi yang sudah disampaikan itu apakah nanti ada beberapa hari itu apakah nanti ada tema subtemanya lagi atau seperti apa nanti dalam pembahasan di GPDR? Ya, tema utamanya memang luas ya tadi dibuatnya, tetapi memang ada, Mbak, karena bencana itu berkaitan dengan banyak isu. Jadi dikecil-kecilkan jadi subtema. Ada disaster risk governance atau tata kelola kebencanaan, kemudian COVID-19 recovery atau pemulihan pasca COVID, kemudian financing, pembiayaan dalam pengurangan risiko bencana. Tak lupa juga isu lainnya tentang No One Left Behind atau keterkaitannya dengan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Lalu ada kaitannya dengan climate action dan juga satu hal yang penting, Mbak, karena Indonesia ini cukup aktif untuk urusan implementasi dan monitoring Sendai Framework atau kerangka pengurangan risiko bencana. Indonesia mendapatkan posisi strategis menjadi co-chair, Mbak, di situ. Wah, satu lagi nih poin penting ya, poin plusnya. Lanjut? Ya itu sih, Mbak, kalau terkait dengan tema. Jadi tadi Mbak bilang kan silahkan yang nanti bisa hadir ke Bali, silahkan yang tertarik untuk memberikan sumbangsih di pengurangan risiko bencana. Banyak banget subtemanya dan sangat menarik, saling berkait ya, betul. Oke, itu dia. Lanjut kita ke mitos atau fakta nih yang terakhir. Nah, ini dia. Pendaftaran peserta GPDRR gratis. Ini kayaknya penting nih. Kita daftar gratis atau bayar nih? Pastinya gratis. Kalau gratis ini Lia udah semangat banget nih kalau bahasannya gratis. Boleh dilanjut nih gimana? Boleh dong. Jadi pendaftaran itu dibuka melalui website global platform drr.org. Silakan nanti diakses di website itu. Siapapun boleh mendaftar dari negara manapun, dari benderanya apapun itu boleh. Tetapi memang karena lagi-lagi ini eventnya UN yang dilaksanakan di Indonesia, proses seleksi, proses penyampaian diterima atau tidak diterima itu nanti disampaikan juga oleh UN, sepertinya melalui email. Jadi pendaftaran melalui website tetapi pengumuman melalui email. Oke. Jadi siapapun dengan latar belakang apapun boleh ya daftar gratis. Ya. Kemudian nanti bagaimana pada saat di lokasinya, akomodasi dan lain-lainnya? Oh ya, kalau untuk akomodasi ada berbagai macam jenis pembiayaan yang ada di global platform ini. Sebagian nanti akan menjadi ditanggung oleh UNDRR, sebagian bisa ditanggung oleh instansi yang akan mengirimkan delegasi. Ada juga yang memang ada keinginan dan memiliki kemampuan untuk pembiayaan mandiri, itu juga silahkan. Oke, jadi pendaftaran gratis, akomodasi mandiri ya. Kalau pendaftarannya sendiri sampai kapan, Mbak U? Pendaftaran kalau tidak salah sekitar 15 April ditutup untuk peserta. Dibukanya awal Februari.
Oke, 15 April ya, masih 15. banyak waktu. Ayo daftar mumpung nih nanti di sana bisa sekalian ikut GPDRR, bisa sekalian healing di Bali. Iya, sama ini sih Mbak. Biasanya kan kalau mendaftarkan GPDRR itu pakai paspor. Kemarin juga sempat ada pertanyaan sih yang muncul, gimana dong masyarakat Indonesia yang tidak punya paspor tapi ingin ikut. Nah, khusus untuk masyarakat Indonesia bisa daftar pakai KTP. Jadi nanti yang di upload atau di-upload ditunjukkan di websitenya itu pakai fotokopi KTP atau scan KTP. Oke, jadi daftar aja langsung ke website global platform undrr.org. Betul? Ya, betul Mbak. Nah, kalau pesertanya tadi dengan latar belakang apapun boleh daftar. Jadi kalau dari instansi, kemudian pemerintah daerah ataupun mandiri misalnya akademisi itu juga nggak ada masalah ya, siapapun boleh ya. Iya, siapapun boleh Mbak, nggak ada masalah. Bahkan mahasiswa atau kalau Mbak termasuk salah satu aktivis yang di lapangan yang biasa kampanye pengurangan risiko bencana, terus ingin menyampaikan sesuatu, ingin mendengarkan sesuatu, itu silahkan mendaftar. Nah, itu dia. Berarti saya boleh ya? Saya boleh nggak langsung nih? Boleh diajak dong. ke Bali. Ayo, Mbak. Pastinya boleh. Wah, senang sekali. Nah, sahabat tangguh, itu dia tadi 5 fakta atau mitos mengenai event GPDRR. Bagi sahabat tangguh, jangan lupa ikut yuk jadi peserta GPDRR. Sebelum lihat tutup, mungkin Mbak Uut boleh ada pesan-pesan atau informasi yang ingin dibagikan kepada sahabat tangguh, monggo silahkan. Halo sahabat tangguh, silahkan daftar Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR ke-7 tahun 2022 Mei mendatang yang diselenggarakan di Indonesia. Karena ini saatnya ya kita menjadi penyelenggara dan juga bisa menampilkan praktik baik kebencanaan dari Indonesia ke dunia melalui event tersebut. Kemudian juga Global Platform DRR ini bisa menjadi media untuk kita berdiskusi terkait dengan pengurangan risiko bencana. Dan ini juga menjadi event pertama di Asia Pasifik internasional dan pertama dilakukan di era pandemi. Itu pesannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mbak U, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi informasi dan juga ilmu kepada sahabat tangguh semua. Saya doakan ya, Lia doakan semoga acaranya lancar, sukses, aman, nyaman, pokoknya sampai semuanya selesai, semua sukses. Amin. Amin. Iya Mbak Lia, terima kasih. Pokoknya kita tunggu ya sampai ketemu Mei di Bali. Terima kasih, asik. Aku langsung nanti Mei ke Bali. Oke, book tiketnya. Nah, sahabat tangguh, itu dia tadi bincang-bincang Lia bersama Mbak Uut, analis tata ruang dari Kediputian Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Duh, semoga ya nanti acaranya lancar. Lia juga udah gak sabar nih dengan GPDRR. Sahabat tangguh dan juga penggiat kebencanaan, yuk daftar sebagai peserta di GPDRR 2022 dan juga jadi bagian dari pengurangan risiko bencana. Makan PMP di Majalaya. Sampai jumpa di podcast BNPB selanjutnya. Dadah. Kita siap bersama, kita tangguh hadapi bencana.